sebelum mereka berperang itu pasti mereka akan melakukan sebuah ritual. Ritualnya itu untuk memanggil roh halus dari alam gaib dengan bantuan burung. Nah, burung ini adalah burung yang memang disakralkan oleh masyarakat Dayak. Dari situ katanya dipercaya bahwa burung ini mampu untuk menunjukkan ke mereka lokasi si musuhnya. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Halo semuanya, salam rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang di Kelam, karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Halo Mas Aldo. Halo Rita. Apa kabar? Gangguan pencernaan. Karena? Kopi baji. Oke. Karena yaudah kayak siang-siang kayaknya ngopi seger ya. Langsung aku minum. Dan ternyata basi. Keracunan, brother, sister. Tapi udah makan obat? Udah, ini cari pengobatan alternatif aku kemarin. Alternatif? Apa tuh? Ini bukan di situ masalahnya. Oh, bukan di situ masalahnya. Oke, jadi nggak perlu dibahas. Tapi yes. Segera sembuh ya Mas. Terima kasih. Oh ya teman-teman, mungkin Mas Aldo atau teman-teman kalau keluar kota atau luar pulau paling jauh kemana nih? Oh, aku paling jauh ke Medan, Pulau Samosir. Itu kalau ke barat ya. Kalau ke timur ke Bali doang. Ya, sejauh itu aja. Ya sama-sama sih, aku paling jauh paling Bali sama Lampung. Udah itu deh. Lampung. Ngapain kamu? Keluargaku di sana. Oh ya. Gitu. Ya, sebuah info aja sih. Ini tuh sebenarnya aku nanya karena ceritanya ini soal Mas Damar. Mas Damar bukan dari Kalimantan sih, tapi Mas Damar pada saat itu berkunjung ke Kalimantan dan ini menceritakan soal kunjungan kerjanya dia di sana dan dia menemukan banyak hal baru dan bagi dia pribadi itu mencengangkan lah gitu berhubungan sama leluhurnya dia. Dia kerja apa? Sebagai jurnalis kalau dia. Oh, jurnalis. Kupikir dia akan kerja di tambang kan yang paling lazim kalau di Kalimantan. Enggak, dia tuh jurnalis yang emang kebetulan ada ya tugas buat ngeliput di sana lah Mas gitu. Itu dia teman-teman, buat yang lagi nonton video ini, cek sekitar dulu. Pastiin di sekitar kalian ada orang. Pastiin lampu kalian nyala karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Ini cerita soal Mas Damar yang asalnya tuh dari Malang. Jadi pada waktu itu dia punya tugas untuk meliput kehidupan masyarakat Dayak. Tepatnya tuh di pelosok Barito Selatan gitulah. Nah, ya dengan channel-channel yang dia punya, dengan riset-riset dengan teman-temannya dia yang antropolog, terus akses dari kantornya, akhirnya dia tuh berhasil tuh menemui salah satu pemimpin adat di sana yang di pelosok Barito Selatan tadi itu kan. Nah, kalau kata Mas Damar sendiri, ini tuh menjadi pengalaman yang paling berkesan selama dia bertahun-tahun menjadi jurnalis ini kan. Karena dari situ, dari kunjungan ini ya, itu tuh dia mengalami banyak perubahan pandangan. Dia mengalami perubahan pandangan terhadap masyarakat Dayak itu sendiri, terus gimana dia melihat masa lalu, dan juga ini tuh nge-reveal leluhurnya dia. Jadi ya pokoknya gitu deh Mas. Terus Mas Damar itu tuh menceritakan soal hari kedatangannya dia nih. Datang tuh di hari pertama dia ke Kalimantan, ke sana. Di situ pertama dia disambut oleh sekelompok ibu-ibu yang lagi bikin kerajinan. Kerajinan dari rotan gitu kan. Kerajinan dari rotan. Situ katanya juga ada banyak anak-anak yang lagi main di sekitarnya lah. Pokoknya disambut ramah, kayak hangat sekali mereka. Dan immediately si Mas Damar ini ngerasa kayak lagi di rumah gitu. Setelah lihat ibu-ibu itu, terus kemana? Nah, dia tuh mau diantar ketemu sama pemimpin adat gitu. Dia mau diketemuin tuh. Tapi di situ sebenarnya Mas Damar ya, meskipun disambut dengan sangat baik sebenarnya kan, dia juga punya impresi kesan pertama yang bagus. Dia sebenarnya juga agak deg-deg tuh loh, dia agak takut karena ya seperti yang diketahui gitu, Mas Damar tuh punya pandangan tertentu sebenarnya sama suku Dayak, bahwa suku Dayak kan punya mitos, ada mitos soal suku Dayak tuh
bahwa mereka tuh makan daging manusia gitu kan. Terus sebenarnya Mas Damar juga agak-agak takut makanya kan, mana itu pertama kalinya dia ke Kalimantan. Tapi entah ini mitosnya benar atau tidak, pada saat itu Mas Damar mikirnya adalah dia tuh lagi berkunjung, dia lagi bertamu ke suatu tempat. Jadi ya di mana dia berpijak, ya pasti kan dia harus manut ya, dia harus menjunjung ya unggah-ungguhnya kayak gimana lah. Terus pokoknya dia udah berkomitmen bahwa dia akan mematuhi aturan di sana kayak gitu. Udah tuh, ketemulah tuh si Mas Damar akhirnya sama si pemimpin adat. Pemimpin adatnya itu datang dalam keadaan kayak gestur dan wajahnya itu tuh kayak nggak ramah lah gitu, kayak ya bikin Mas Damar juga nggak nyaman pada saat itu. Tapi Mas Damar berusaha positive thinking bahwa si pemimpin adatnya ini tuh capek dari ladang karena emang kebetulan pulang dari ladang gitu kan. Dah di situ Mas Damar berkenalan, menyampaikan maksudnya juga, terus ya ngobrol-ngobrol sampai akhirnya si pemimpin adatnya ini tuh tiba-tiba meletakkan kedua tangannya di atas kepalanya Mas Damar. Jadi kayak ditaruh gini, gak ngomong apa-apa tuh. Mas Damar bingung dong, kayak ini apa maksudnya. Terus Mas Damar mikir, apa jangan-jangan dia karena dari luar ya, maksudnya kan dia bukan orang sana. Dia mikir bahwa apakah aku bawa energi negatif ya ke sana, terus mungkin itu adalah bentuk pembersihan gitu atau kenapa. Dia pokoknya ya udah overthinking kan di situ. Sampai akhirnya si pemimpin adatnya itu bilang bahwa dia diterima di situ. Berarti kan adalah tanda penerimaan kan. Wah, udah lega tuh Mas Damar, lega. Dan itu membuat Mas Damar senang lah, karena ya semoga ini adalah pertanda baik bahwa hari-hari setelahnya itu ya juga akan baik lah ketika si Mas Damar menginap di sana dan meliput kan. Oke. Nah, itu kan. Terus Mas Damar tuh memperhatikan sebenarnya di hari-hari berikutnya bahwa perlakuan pemimpin adatnya tuh agak berbeda sama Mas Damar. Jadi sedikit demi sedikit dari obrolan-obrolan mereka, pemimpin adat tuh seakan-akan kayak berusaha mengulik Mas Damar, mengulik kehidupan Mas Damar, ingin mengungkap kehidupan Mas Damar. Dan memang Mas Damar tuh di treat secara berbeda dia ngerasanya gitu. Kayak pokoknya baik aja si pemimpin adat itu sama si Mas Damar. Sampai memang ada satu momen di mana mereka lagi ngobrol. Pada saat itu mereka berdua sedang membicarakan soal kehidupan, terutama soal hari itu di mana Mas Damar sharing habis dari mana, habis ngapain, habis sama siapa, ngeliat apa aja gitu kan. Terus si pemimpin adatnya juga cerita dari ladang tuh ngapain aja, sharing tuh cerita. Pokoknya nggak ada topik tertentu pada saat itu, kayak ya udah ngobrol ngalir obrolannya sampai akhirnya pemimpin adat tuh bilang dia mau cerita soal ngayau. Nah, di situ pemimpin adatnya tuh gak tahu kenapa ya sangat bersemangat tuh, kayak menggebu-gebu banget mau cerita sama Mas Damar. Ceritanya berdua aja, in private gitu? Iya, in private berdua aja katanya. Nah itu katanya pemimpin adatnya tuh sangat menggebu-gebu bersemangat pengen mau ceritain soal ngayau gitu. Dan si pemimpin adatnya tuh menekankan bahwa Mas Damar harus dengerin ini gitu, harus memperhatikan ini karena ini berkaitan sama garis keturunannya Mas Damar. Bingung dong, Mas Damar bingung karena maksudnya apa gitu. Kalau ngomongin garis keturunan berarti kan ngayau di Dayak ya, itu tradisinya. Apa jangan-jangan Mas Damar tuh punya garis keturunan Dayak? Di situ kan dia mulai berpikiran kan, emang iya ya, perasaan nggak ada deh. Terus dia juga mikir pas di bagian awal tuh ya, pas dia disambut itu kan si pemimpin adatnya menaruh kedua tangannya kan di atas kepala. Terus itu apakah ada hubungannya ya dengan perlakuannya pemimpin adat dan hari-hari setelahnya, kan baik banget tuh sama Mas Damar juga. Terus pokoknya dia berpikir apa jangan-jangan itu sebuah perlakuan yang biasa, apakah tamu-tamu sebelumnya juga digitukan gitu. Pokoknya penuh lah kepalanya Mas Damar dengan pertanyaan-pertanyaan. Di situ memang sebenarnya sebelum sampai di tanah Kalimantan itu Mas Damar kan udah riset ya tadi sama teman-teman dia antropolog, riset sendiri juga sama kantornya. Dia tuh udah tahu soal tradisi ngayau, di mana kan ya seperti yang kita ketahui perburuan kepala manusia kan. Nah, di situ Mas Damar juga cukup takut sih gitu ketika si pemimpin adatnya tuh mau
ngebahas soal si ngayaunya itu sendiri. Terus akhirnya tuh si pemimpin adat kayak semacam mengkonfirmasi lah gitu. Akhirnya menceritakan semuanya ke Mas Damar. Jadi menurut penuturan beliau ini, si pemimpin adat, dulu tuh masyarakat Dayak masih melakukan ngayau, dimana kalau sekarang tuh udah enggak. Jadi ada 2 suku yang saling kayau mengayau istilahnya. Kayau mengayau karena mereka memperebutkan lokasi buat ngambil getah nyatu dari pohon nyatu namanya. Dari situ. Dan si ngayau ini sendiri, katanya si pemimpin adat tuh nggak cuman soal itu, tapi biasanya dilakukan ketika ada dendam ataupun untuk pembuktian diri. Jadi sering banget tuh banyak kasus-kasus di mana anak harus melihat kepala bapaknya ditebas gitu, dipenggal di depan matanya sendiri. Otomatis dia harus membalaskan dendamnya ke si pemenggalnya itu. Begitu terus kan turun menurun dong akhirnya. Jadi banyak banget kasus pemenggalan sampai akhirnya udah nggak tahu berapa kepala yang udah ditebas pada saat itu gitu. Dan ketika mereka menebas ini, mereka tuh biasanya pergi dalam kelompok kecil, bukan dalam kelompok, entah itu kelompok kecil ataupun kelompok besar. Otomatis kalau dalam kelompok itu kan pasti ada pemimpinnya ya, ada panglima perangnya tuh kan Mas. Nah, sebelum mereka berperang itu pasti mereka akan melakukan sebuah ritual. Ritualnya itu untuk memanggil roh halus dari alam gaib dengan bantuan burung. Nah, burung ini adalah burung yang memang disakralkan oleh masyarakat Dayak. Dari situ katanya dipercaya bahwa burung ini mampu untuk menunjukkan ke mereka lokasi si musuhnya. Kayak gitu. Terus udah kan tuh ritual, terus setelah ritual itu sendiri nanti mereka akan menancapkan bambu katanya. Bambu itu udah dihias, tancapin ke tanah yang menandakan bahwa mereka itu udah siap untuk berperang. Siap untuk berperang kan tuh. Terus habis itu mereka juga katanya akan mengeluarkan suara-suara yang kayak mau menandakan waktunya perang gitu loh. Mungkin kalau divisualisasikan ya kayak yang gitu. Ya, war cry. Iya, ya kayak yang di film-film gitu kan Mas. Nah itu tuh berarti tandanya mereka siap buat berperang. Ya udah, dari setelah itu udah nggak tahu tuh ada berapa kepala yang ditebas. Mereka saling tebas menebas gitu, datengin musuhnya. Terus mereka tuh fokusnya adalah memenggal orang yang masih hidup. Jadi ketika menggal itu mereka harus orang yang masih hidup. Mereka tidak mengincar orang-orang yang udah meninggal gitu, karena katanya itu jadi less bermakna buat mereka. Oke. Nah itu kan. Terus habis itu ketika mereka selesai berperang, mereka berhasil mendapatkan kepala ini akan dibawa pulang oleh mereka sebagai tanda bahwa mereka sudah selesai berperang dan mereka menang gitu. Disambut itu mereka sama masyarakat, disambut, terus katanya bakalan ada prosesi penyambutan gitu, terus ada iring-iringan dari musik tradisional, terus ada tari-tarian, pokoknya itu sakral dan ya pokoknya sangat-sangat sakral. Dan pada akhirnya nanti setelahnya itu akan ada pesta besar-besaran untuk merayakan kemenangan. Kepala ini kan dibawa pulang ya Mas. Kepala ini dibawa pulang, itu tuh menandakan kebanggaan, menjadi sebuah kebanggaan bagi mereka gitu loh, kebanggaan. Dan itu nanti kepalanya akan dikeringkan. Kemudian ketika sudah dikeringkan itu akan dipajang di rumah mereka ataupun di pohon-pohon yang dikeramatkan di sana. Jadi selain emang simbol kebanggaan bahwa mereka menang ya, itu tuh juga digunakan sebagai penolak bala katanya gitu. Dan rambut-rambut dari kepala itu akan diambil buat hiasan perisainya mereka ataupun di bagian pedangnya mereka katanya. Pokoknya mengerikan lah gitu. Pada saat itu si pemimpin adat itu menceritakan ke Mas Damar dan kayak ya akhirnya Mas Damar ya bergidik ngeri juga lah gitu. Tapi beruntungnya ini kan soal masa lalu ya, bahwa sekarang masyarakat Dayak sudah tidak melakukan tradisi tersebut. Jadi pada tahun 1800-an itu ada musyawarah antar masyarakat Dayak. Jadi pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh masyarakat adat Dayak itu tuh pada kumpul dan membicarakan soal tradisi ngayau ini.
dan ada kesepakatan bahwa ini harus dihentikan karena bagi mereka ini tuh memecah belah masyarakat Dayak, karena kan akan terjadi perselisihan dan peperangan kan di dalam suku itu sendiri gitu. Akhirnya setuju, dan emang dari sejak tahun 1800-an itu tadi akhirnya sudah ditiadakan gitu. Emang udah gak dijadikan tradisi lah gitu. Wah, mencengkamkan tuh ceritanya. Terus mungkin si beliau ini, si pemimpin adat itu kan capek minum kopi, ngasih jeda. Terus Mas Damar juga masih memproses ceritanya dong, kayak wah ngeri juga nih gitu. Lagi diem-dieman itu, lagi di posisi hening yang gitu kan. Si pemimpin adatnya tiba-tiba mencondongkan badannya ke Mas Damar gitu. Mencondongkan, ya bener. Menyondongkan, terus tiba-tiba nanya sama Mas Damar, apakah kau ada keturunan Dayaknya? Bingung dong ditanyain kayak gitu Mas Damarnya. Ya yang diketahui Mas Damar adalah dia lahir di Malang, gedenya juga di Malang, berarti dia orang Jawa dong. Terus dia jelasin dong, loh saya orang Jawa, gini. Pokoknya menjelaskan dirinya. Tapi sambil bertanya-tanya lagi, gak tau ya, pokoknya di hari itu tuh dan selama di Kalimantan, kepala Mas Damar tuh penuh dengan pertanyaan tuh loh. Kayak, apa nih, kenapa begini, kenapa diginiin, lalalala. Dan disitu pertanyaannya adalah, apa jangan-jangan aku memang ada garis keturunan Dayak ya? Dia mencoba membuka asumsi baru gitu, bahwa apa jangan-jangan ada kali ya, atau aku yang nggak tahu aja gitu. Terus di situ pemimpin adatnya tuh tiba-tiba ngeliatin Mas Damar dari atas sampai bawah, terus kayak seakan-akan mengendus Mas Damar tuh loh, mengendus. Terus si pemimpin adatnya bilang bahwa aromanya Mas Damar itu dari sejak kedatangan di Kalimantan ini, di tempat mereka, sampai sekarang ketika lagi ngobrol, itu tuh gak berubah dan katanya berbeda. Si pemimpin adat ini yakin bahwa Mas Damar itu punya garis keturunan Dayak, bahwa Mas Damar itu adalah orang Dayak. Di situ Mas Damar juga semakin bingung dong, kayak, masa sih ada gitu. Terus dia mikir, wah Dayak yang mana ya gitu. Apa jangan-jangan yang tadi ikutan ngayau gitu. Maksudnya dia berpikiran apakah jangan-jangan leluhurnya dia itu juga yang ikut serta dalam tradisi ngayau. Kalaupun iya, dari pihak yang mana gitu kan. Dia mikir nih, waduh jangan sampai si Mas Damar ini ada di suku yang berseberangan dengan si pemimpin adatnya ini dong. Kayak wah bisa gawat nih gitu dia pikir kan. Terus gimana kelanjutannya? Nah itu dengan pikiran-pikirannya Mas Damar itu dipecahkan dengan omongannya pemimpin adat. Jadi kayak seakan-akan pemimpin adat tadi tuh bisa baca pikirannya Mas Damar. Dia ngomong, iya, kita itu dahulu sempat saling kayau mengayau. Nah berarti kan dengan begitu mengimplikasikan bahwa kita ini adalah kita berseberangan tuh loh gitu. Wah canggung dong Mas Damarnya, kayak udah takut. Tapi ternyata si kepala pemimpinnya ini, pemimpin adatnya ini tuh malah ketawa, kayak ketawa renyah yang kayak hahaha gitu. Jadi emang suasananya tuh nggak tegang, tapi mungkin akhirnya Mas Damar kayak ngerasa canggung dong kayak gitu, kayak wah ini aku habis ini mau diapain nih, aduh takut, apa jangan habis ini ditebas gitu kan. Terus ya itu pikiran-pikirannya Mas Damar sih. Terus emang posisinya si pemimpin adatnya itu tuh sempat kayak mengganti posisi duduknya tuh loh. Jadi dekat ke arah Mas Damar, deket, terus ngobrol-ngobrol lagi. Mas Damar tuh ngerasa kayak seakan-akan maling yang udah siap disergap tuh loh. Jadi kayak yang udah, ini aku gak diapa-apain kan. Dan ya memang gak ada apa-apa juga gitu. Si pemimpin adat tuh memang sesimpel pengen ngasih tahu ke Mas Damar bahwa kamu tuh bagian dari kami, misalnya bagian dari masyarakat Dayak kok gitu. Jadi ketakutan Mas Damar tuh ya gak masuk akal juga aja sih gitu. Panik aja kan sebenarnya Mas Damarnya, dan ya udah mereka ngobrol-ngobrol biasa lagi gitu. Dan yang menurut Mas Damar pada saat itu menarik sebenarnya lebih ke bagaimana dia tahu tradisi ngayaunya itu sih. Ya oke lah dia sudah riset, tapi ada dia dengar sendiri dari masyarakat Dayaknya gitu kan. Singkat cerita itu kan Mas Damar di situ beberapa hari ya, dia nggak cerita sih berapa lama, beberapa hari sampai akhirnya dia harus pulang ke Malang. Di situ masyarakat mengantar Mas Damar lah untuk pulang gitu kan, untuk pulang
semuanya pada berkumpul, pokoknya mendoakan Mas Damar supaya selamat sampai tujuan gitu. Di situ Mas Damar merasa sangat dijadikan keluarga tuh loh, karena kayak itu momen yang sangat mengharukan. Terus dia juga kayak agak nggak rela mau pulang tuh loh, kayak wah udah ngerasa kayak di rumah banget nih. Dan di situ dia melihat bahwa si pemimpin adatnya ini tuh kayak nggak mau ngelepasin dia, kayak nggak rela bahwa Mas Damar tuh harus pulang ke Malang. Kayak berat hati, cuman akhirnya Mas Damar berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan kembali ke sana. Entah memang ada garis keturunan Dayak ataupun tidak, karena dia merasa seperti sudah di rumah lah. Dia merasa sudah dianggap seperti di rumah. Dan memang akhirnya kan Mas Damar pulang tuh ke Malang dengan intensi bahwa aku juga mau mengulik-ulik soal keluargaku gitu. Pulang dengan ya perasaan masih campur aduk, senang, bingung, masih bertanya-tanya juga karena dia tuh masih cukup ragu sebenarnya. Ya dia membuka opsi bahwa oke, mungkin aku memang ada garis keturunan Dayak, tapi masa sih kok aku nggak tahu. Dan emang ketika dia pulang ke Malang ya ketahuan gitu, dia mencoba cari tahu ke keluarga-keluarganya dia, ternyata emang atas-atasnya dia tuh ada garis keturunan Dayak. Begitu dia Mas, itu dia cerita kedatangan mereka kali ini. Ini bukan cerita kedatangan lagi sih kayaknya, kayak episode sebelumnya gitu. Salting banget sih jadi Mas Damar. Iya. Maksudnya kayak wah gila, aku ternyata bukan suku tapi rumpun. Ya, Terus rumpun. aku kan ada banyak. Ya suku Dayak itu punya banyak rumpun dan mungkin di masa lalunya rumpun-rumpunnya emang berpisah ya, tergantung lokasi juga ya. Jadi kayak aduh ternyata pas live. Mungkin pas live-nya Mas Damar ya, atau emang keturunan dari garis keturunannya dia tuh memang berasal dari Kalimantan juga. Tetap salting sih tapi kadang-kadang kan lagi-lagi kan dia udah nanam ya image kalau orang Dayak itu seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu kan. Padahal dia juga bagian dari situ. Ternyata dia juga adalah bagian dari masyarakat Dayak. Tapi ini menarik sih ceritanya menurutku karena disebutin pemimpin adatnya mengendus aroma. Itu memang salah satu cara mereka mendeteksi kalau ini bukan orang Dayak adalah dari aromanya. Jadi itu memang sebuah cara yang paten ya, dan beberapa kali mungkin teman-teman juga pernah mewawancara orang yang mungkin pernah kerja di Kalimantan atau orang yang pernah bersinggungan langsung dengan orang Dayak, kebanyakan mengiyakan juga kalau mengendus itu adalah salah satu cara untuk mendeteksi. Karena lawan bicaranya mungkin dia dari orang manakah, apakah dia orang Dayak juga, begitu-begitunya ya. Wah, keren banget berarti ya, bisa maksudnya cara deteksinya seperti itu gitu. Memang magis dan gimana ya, cerita tentang Dayak itu nggak pernah membosankan tuh loh. Kayak selalu aja ada yang bikin kayak wah bisa gitu ya. Pun yang tadi kamu bilang kan kepalanya dipegang ini ya, itu nggak tahu ya, mungkin memang mungkin itu magis, mungkin juga itu kalau dibilang kayak suatu tata cara ya. Maksudnya kayak di masyarakat yang adatnya masih kuat ya, itu kan pasti ada suatu tata cara tersendiri itu. Buat contoh nih, misal aku waktu balik ke kampung halaman nih, ke Pulau Samosir, sampai sana tuh harus ketemu tetua-tetuanya dulu. Emang bakal disambut juga ya Mas? Kan disambut dulu, nanti ada upacara adat ini itu. Pun kalau kedatangan orang baru mungkin ada tata caranya tersendiri. Itu jadi seru. Pun tentang ngayau ya, itu pernah dengar juga cerita tentang ngayau. Selain berperang itu memang ajang pembuktian. Jadi pembuktian diri, mungkin kalau bisa bilang udah dewasa, udah matang lah ya. Udah matang. Mereka harus ngayau, harus cari kepala. Tapi setahuku juga itu tuh digunakan kalau misalnya mau mencari pasangan deh. Jadi tuh kayak pembuktian bahwa kayak aku tuh layak untuk mendapatkan anakmu gitulah setahuku. Effortnya dari situ ya dilihatnya. Cuman aku nggak tahu sih maksudnya yang disasar tuh kepala siapa, tapi katanya tuh buat akhirnya kita bisa menikah gitulah pada akhirnya kayak gitu. Mungkin kalau dilihat dari sebelum ada musyawarah masyarakat Dayak, kan karena antar rumpunnya mungkin bermusuhan ya. Pun kan tadi yang seperti kamu ceritakan adalah merebutkan tanah lahan pohon nyatu itu. Itu buat ngambil getah, jadi lokasi. Maksudnya kan masalah serupa itu mungkin banget terjadi, dan jadinya kan karena kita dibesarkan dari kecil itu kayak
kemarin pasti udah dikasih tahu jangan main ke sana, nanti itu punya rumpun sana, tuh lawan lah bilang kayak gitu kan. Ya mungkin udah ada pengetahuan khusus ya buat masing-masing kalau misalnya ya aku mau ngelamar yang ini, nanti aku harus dapat kepala rumpun sana. Mungkin bisa dibenerin kok. Kalau ada informasi tambahkan aja. Itu. Aku pun salut sebenarnya sama Mas Damar, kan seperti yang tadi diceritakan sama dia tuh udah punya pandangan tertentu kan sama masyarakat Dayak gitu. Meskipun demikian, dia tuh masih tahu ganggu lah gitu loh. Maksudnya kan dia menekankan juga entah benar atau enggak, ya itu nggak penting pada saat itu karena dia mikir dari situ mau kerja juga, dan itu emang ingin mengeksplorasi di sana tuh loh. Dia juga hopeful gitu kan. Maksudnya aku menangkap bahwa dia merasa aku ingin tahu budaya di sini, ya udah gitu loh. Aku nggak mentingin bagian itu meskipun aku sebenarnya takut kayak gitu. Salut sih aku. Dan pada akhirnya kan dia ya tahu juga bahwa dia memang ada garis keturunan kan, dia memang mau belajar lebih lanjut. Terus aku ikut seneng aja sih karena ada hal baru yang dia peroleh, nggak cuman soal pengetahuan secara general ya, tapi untuk dirinya sendiri juga gitu kan, itu menyenangkan. Tapi pernah ngerasa nggak sih, dia kan akhirnya di akhir cerita bilang kalau perkara dia akhirnya memang punya garis keturunan Dayak atau tidak, dia tetap merasa itu sebagai rumah kan. Iya sih. Ya kan, kayak pernah nggak sih kamu juga ngerasa kayak suatu tempat itu sebenarnya nggak terkait sama sekali sama kamu, cuman kamu ngerasa kayak kayak aku cocok deh di sini tuh, tinggal di sini tuh. Ya, setuju Mas. Oke. Sama aku tuh ngerasa ada yang menarik lagi tuh kan, dia jadi penasaran nih sama leluhurnya dia. Jadi karena aku suka berinternet ya, jadi kayak lihat kebiasaan dari orang-orang barat, mereka tuh sampai punya website yang isinya tuh kayak pencatatan garis keturunan dulu. Jadi dia bisa cari tuh dia tuh sebenarnya leluhurnya tuh dari mana, misal dari Yunan tuh dari Cina, atau dia Kaukasoid tuh dari Gunung Alpen kali apa di mana gitu. Tapi itu based on nama belakang kah atau gimana? Kan kalau orang barat kan ada nama belakang kan biasanya. Aku nggak tahu ya database-nya seakurat apa dan luas apa cakupannya. Cuman yang bikin aku tertarik adalah kebiasaannya. Jadi mereka tuh selalu suka mencari tahu asal muasalnya kayak gimana. Dan kalau di orang barat kan kita sering lihat nih, ini dia tuh campurannya dari Meksiko sama Jepang tuh misalnya. Terus ada yang memang Hispanik karena dulunya itu dia dari kolonial Spanyol yang mendarat di Amerika. Jadi mereka tuh penasaran tuh cari tahu kayak asal muasal keluarganya mereka tuh dari mana sebenarnya. Itu kan mungkin yang kalau buat kita belum jadi suatu hal yang lazim ya. Kita kayak taunya terah dari terah Simbah itu anaknya Simbah yang gitu aja kan. Tapi kan nggak langsung root dari semuanya itu akarnya itu dari mana tuh loh. Menarik sih kalau mencari tahu itu. Cuman ya itu pasti akan jadi pencarian yang sangat panjang. Karena pencatatan di Indonesia tidak sebagus itu juga sebenarnya. Sebenarnya. Jadi ya semoga ketemu Mas Damar. Tapi tertarik sih aku gara-gara kamu mention apa situsnya ini. So aku kayak pengen cari apa jangan-jangan aku ada keturunan Jepang kali ya. Aku bisa loh bahasa Jepang. Oke, hai. Sebuah intermezzo teman-teman. Tapi menurutmu ya Mas, kan ini kedatangan mereka kali ini kan bukan soal metafisika lagi ya kali seperti yang episode sebelumnya. Menurutmu apa yang bisa disimpulkan dari cerita hari ini Mas? Ya, buat aku ya, yang tidak berhenti membuatku amazed, takjub adalah masyarakat Dayak itu kayak apa ya, bisa nangkal modernisasi banget loh. Maksudnya akhirnya mengikuti juga, cuman pada batasan tertentu mereka itu masih memegang teguh adat loh. Iya sih, itu yang bikin cerita tentang orang Dayak, cerita tentang Kalimantan itu tetap sakral lah karena ya memang masyarakatnya pegang teguh itu. Jadi mereka sekarang main HP pun iya main HP. Cuman ketika ada waktu untuk urusan adat itu mereka nggak mungkin skip dong. Mereka selalu ambil bagian loh di situ. Pun tentang tanah adat dan lain-lainnya tuh mereka menjaga dengan baik sih. Jadi kan kayak magis tidak magisnya pasti magis karena kepercayaan dari masyarakatnya sendiri, dan itu menurutku ya adalah hal yang baik karena mereka meyakini betul loh apa yang mereka anggap benar dan sebagai suatu apa ya mungkin tuntunan kayak pedoman gitu. Setuju. Aku kayak kamu ngomong ini kayak tersentuh tau gak sih, nggak tahu kenapa kayak yang ya sih pada akhirnya masyarakat Dayak adalah salah satu suku yang masih sangat menjunjung budayanya mereka tuh loh, dan benar-benar bisa menjelaskan ya aku gini karena gini gitu dengan alasan yang sangat-sangat jelas. Dan pada akhirnya beberapa temanku yang Dayak pun kayak ketika menceritakan tradisinya mereka menceritakan dengan bangga tuh loh, dan aku kayak coba aja semuanya memperlakukan sukunya mereka sendiri tuh dengan seperti itu ya gitu. Jadi harapannya ke depan mungkin
mungkin kita semua gitu, entah dari mana asal kita, bisa lebih menjunjung adat dan budaya kita dan lebih mengenal siapa kita sebenarnya aja sih gitu. Banggalah. Kuncinya adalah banggalah. Setuju. Itu dia teman-teman cerita dari Mas Damar dari Malang. Terima kasih banyak Mas Damar sudah berbagi cerita ke kita. Sering-sering cerita sama kita juga, soalnya seru. Siapa tahu Mas Damar gak cuma pernah Kalimantan ya Mas, sebagai jurnalis gitu. Siapa tahu disuruh ngeliput kemana lagi. Jangan Kasih lupa update. Siapa tahu habis dari mana lagi atau pernah kemana gitu. Terus buat teman-teman yang ceritanya juga mau dibacakan atau diangkat ke platform-platform KTJ yang lain, bisa dikirim kemana Mas Aldo? Ke arsip cerita ktj@gmail.com. Di sini harusnya ya. Oke teman-teman, itu dia cerita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan.